Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru, anugerah-Mu yang baru setiap hari, penyertaan-Mu, kesempatan-kesempatan-Mu yang selalu baru setiap harinya. Untuk kami bisa bersyukur untuk semua hal yang Kau lakukan selama hidup kami. Memohon ampunan untuk segala hal yang pernah kami lakukan selama kami hidup. Terima kasih Yesus, dan kesempatan bagi kami untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan di Matius 13 ayatnya 24 sampai 30. Judul perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kita akan baca Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Judul perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini ya perumpamaan yang Tuhan katakan mengenai hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan mengenai hal kerajaan surga. Mengenai gereja-gereja di mana Tuhan sudah berfirman. Seperti yang dialami Hawa ya. Tuhan berkata, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk tersebut. Tapi iblis kan mencari teman ya untuk menemani dia. Untuk mengajak orang-orang yang seharusnya mempunyai hak untuk bersama Tuhan nantinya di kerajaan surga, tapi mereka mengajak manusia dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara yang
seperti dilakukan kepada Hawa. Iblis itu berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu apa yang baik, tahu apa yang buruk. Itu juga yang dilakukan iblis. Tuhan katakan musuh ya. Untuk bisa membawa manusia ikut serta ke neraka. Tidak mendapatkan haknya, di mana Tuhan Yesus ya, Bapa mengutus anaknya sebagai jembatan untuk mendapatkan surga itu kembali. Segala firman yang ditaburkan saat manusia itu tidak berjaga-jaga, maka iblis lewat musuh-musuhnya, bahkan saat itu binatang ular dipakai sebagai sarana, sebagai media untuk membujuk Hawa dengan kata-katanya yang halus. Tidak seperti musuh saat itu iblis melakukan kepada Hawa. Itu masih dilakukan dengan berbagai cara sampai sekarang ini. Firman sudah ditabur, rasul-rasul sudah memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tapi musuh Tuhan, penghulu-penghulu di udara, memakai media apapun. Dulu memakai ular, sekarang memakai sesama manusia. Berjaga-jagalah. Tuhan katakan, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Manusia hidup di dunia, kalau menurut waktunya Tuhan cuma beberapa detik, beberapa menit. Tapi saat kita tertidur, seperti nanti perumpamaan yang akan kita baca nanti ya, kita akan baca ke depannya, di mana ada perumpamaan tentang wanita bijak sama yang tidak bijak. Satu kelompok ketiduran, satu kelompok siap sedia. Itu juga yang dialami di perumpamaan ini, tertidur. Sehingga apa? Musuh menaburkan benih yang jahat. Jangan izinkan diri kita tertidur. Masukkan diri kita ke kelompok-kelompok yang dimana bisa saling menjaga. Jadi saat satunya tertidur, sadar atau tidak sadar, lainnya menjaga, menguatkan. Jangan sampai hak yang seharusnya milik kita, dimana Tuhan Yesus sampai sudah berkorban, mengorbankan ini ya, dirinya sebagai jembatan, itu tidak kita dapatkan. Karena apa? Tertidur sehingga musuh menaburkan benih yang jahat, lalang. Maka pentingnya berjaga-jaga. Maka pentingnya waspada. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Saat kita menjaga hati, kita menjaga orang lain. Jangan biarkan diri kita tertidur. Tertidur ya, karena cuma beberapa menit selama di dunia ini. Kata-kata halus, dimana ular dipakai iblis sebagai sarana untuk memperdaya Hawa, itu dilakukan juga sampai sekarang. Dimana manusia memakai kata-kata yang memutar balik, yang kelihatan bagus tapi sebenarnya memperdaya. Sehingga apa? Lalang yang tumbuh lebat. Sehingga apa? Harus ditebang dan dibakar. Jangan biarkan lalang-lalang itu tumbuh lebat. Selalu tabur benih yang baik. Itu yang terjadi dari manusia awal juga itu. Tertidur dengan tipu daya iblis lewat sarana ular.
kata-kata manis. Karena manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Itu yang terjadi sampai sekarang. Musuh-musuh di dunia ini ya, penghulu-penghulu di udara memakai manusia juga sebagai sarana untuk memperdaya manusia lain. Sadar atau tidak sadar ini sedang kita hadapi. Maka bangunlah, saling berjaga-jagalah, saling menjaga yang lainnya saat kita tidak bisa melakukan seperti yang mungkin yang kita lihat di TV atau manapun karena punya power atau apapun ya. Kita bisa jaga diri kita, jaga hati kita. Saat kita menjaga hati kita, kita juga menjaga orang lain. Kita waspada, kita juga menjaga orang lain. Karena kita harus terima kenyataan saat lalang tumbuh lebat di hati kita, Tuhan akan tebang. Karena hanya bulir yang berisi saja yang akan disimpan dalam lubung Tuhan, yang akan ikut Tuhan ke surga. Maka berjaga-jagalah. Gunakan waktu selama di bumi sebaik-baiknya. Seperti salah satu penjahat di sisi Tuhan Yesus yang tidak menyia-nyiakan kesempatan saat berada bersama Tuhan. Di detik-detik terakhir, Firdaus didapatkan. Jangan berkecil hati keadaan apapun yang kita alami. Penjahat saat ada di detik-detik terakhir diselamatkan Tuhan. Percaya, ingatlah aku. Percaya itu iman. Jadi sekarang teruslah waspada. Kalau saat ini kita dalam posisi tidak waspada, waspadalah. Selama kita hidup itu kesempatan bagi kita untuk apa? Mendapatkan surga yang menjadi hak kita. Tuhan katakan, saat ini ya, saat di perumpamaan itu hamba Tuhan ladang itu bertanya kepada tuannya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ada gandum yang menyerupai lalang atau lalang yang menyerupai gandum. Banyak anak-anak Tuhan yang bertobat. Seorang pembunuh bahkan bisa dipakai Tuhan. Banyak kesaksian kan. Seorang narapidana atau melakukan kesalahan apapun dipakai Tuhan. Tapi kebalikannya ada orang-orang pelayan Tuhan atau bahkan pendeta yang melakukan kejahatan juga ada. Lalang sama gandum, pada akhirnya nanti akan kelihatan mana lalang, mana gandum. Kita harus terima kenyataan itu bahwa lalang akan diikat dan dibakar. Kita harus ingat itu. Jadi jangan biarkan diri kita, hati kita dipenuhi lalang-lalang itu. Benih-benih itu, jadi waspadalah. Itu satu-satunya jalan, waspada, jaga hati kita. Karena memang kita tidak pernah tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Saat seseorang yang dianggap dunia tidak pantas, dimana hamba-hamba Tuhan itu mau bilang, apakah lalanya dicabut? Tuhannya bilang jangan, nanti gandumnya ikut tercabut. Saat orang dunia menganggap orang itu tidak pantas, tapi kesudahannya malah orang itu yang menyelamatkan banyak orang.
yang dianggap pantas sama dunia, tapi malah menghancurkan kerajaan surga ada. Jadi waspadalah, jagalah hati kita. Cek baik-baik. Yang di hati kita itu, yang kita tabur itu benih gandum, benih yang baik atau benih yang jahat. Karena musuh Tuhan itu bekerja dari dahulu sampai sekarang. Untuk apa? Untuk agar hak surga yang seharusnya didapatkan manusia terlepas. Ikut dia ke neraka. Jadi waspadalah. Mari waspada, jaga hati. Masukkan diri kita ke kelompok yang saling bisa menjaga, membawa ke arah yang baik, ke arah Tuhan. Saling jaga, saling memberkati, saling menguatkan. Amin ya. Di sini Tuhan katakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Kiranya perumpamaan ini menguatkan kita. Kita harus sadar, dari dahulu sampai sekarang musuh Tuhan yaitu iblis bekerja menggunakan kata-kata yang halus, seperti yang dilakukan kepada Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Itu dilakukan sampai sekarang. Kita harus apa? Menguatkan anak-anak kita untuk selalu waspada. Karena iblis itu memakai berbagai cara. Bahkan kata-kata yang halus dari awal, saat manusia pertama terkena bujukan iblis lewat media ular. Berjaga-jagalah, waspadalah, jaga hati dengan segala kewaspadaan, agar tetap terpancar kehidupan, agar benih-benih baik yang keluar. Sehingga apa? Kita bisa menjaga orang lain. Sehingga orang lain lagi bisa menjaga orang lain juga yang sekitar dia. Saling menguatkan. Amin ya, kiranya perumpamaan yang dari Tuhan Yesus sendiri ini benar-benar menguatkan kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataanmu ini Tuhan. Perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, perumpamaan mengenai kerajaan surga Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, untuk selalu waspada Tuhan, sehingga dari hati kami terpancar kehidupan Tuhan, tertanam benih-benih yang baik.
kami tak bisa tanpamu Yesus. Jaga kami Roh Kudus, jaga kami. Terima kasih Yesus untuk setiap perkataanmu hari ini. Jadi benih yang baik Tuhan untuk kami tanam di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, untuk bisa bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat, untuk memberkati kami, orang-orang di sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah setiap proyek-proyek yang Kau percayakan kepada kami Yesus dapat kami lakukan dengan baik karena hikmat-hikmat yang daripadamu Yesus. Selalu ingatlah kami Tuhan, karena kami tahu kami debu dan kami butuh pertolongan-Mu. Dan biarlah segala proyek yang kami lakukan Tuhan Kau buat berhasil, Kau lancarkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk berkati setiap orang yang ingin Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Yesus, biarlah Kau buat berhasil Tuhan. Kau berikan hikmat kepada kami, Kau buat lancar Yesus, menjadi berkat Tuhan bagi orang yang memberi pekerjaan kepada kami atau siapapun yang mengerjakannya. Agar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, agar kebaikan Tuhan yang terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan untuk setiap hal yang kami lakukan Tuhan, kiranya Kau selalu menjaga kami Tuhan, selalu menuntun kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau buat berhasil untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan hikmat-hikmat. Dan siapapun yang rindu memiliki momongan atau penambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, buka hikmat-hikmat kepada kami. Dan setiap orang yang merindukan jodoh Tuhan, beri kami jodoh yang berbeda daripada-Mu, jodoh yang berbeda dari Kau Yesus yang takut akan Engkau Tuhan. Dan setiap orang yang mengalami masalah Tuhan, masalah apapun Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Yang mengalami beban berat, Kau berikan kelegaan Tuhan, berikan jalan keluar untuk apapun yang sedang mengalami kendala atau masalah dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau begitu nyata, Kau berada, Kau masih berbicara kepada kami. Terima kasih untuk pernyataan-Mu dan perkenanan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.